Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hai ya, hai semua, apa kabar kalian semua ya? Apakah info kalian tuh sangat baik? Ya, alhamdulillah, semoga kalian tuh senang dan bahagia selalu dan diberikan apa namanya? Kesehatan oleh Allah SWT dan kita masih menjalani hidup seperti biasa ya, guys. Nah, kebetulan saya hari ini sedang berada di sebuah desa yang namanya Pantai Panah. Nah, Pantai Panah ini masih salah satu desa yang ada di Kecamatan Pantai Dari, guys. Jadi kenapa saya buatkan video ini ya, guys? Gitu. Karena penyebab banjir sebenarnya bukan penyebab banjir sih, tapi efek banjir yang ada di sekitar Pantai Dari munculnya awal tuh di sekitar sini, guys. Kebetulan di daerah sini ada keluarga saya ya, saudara saya lebih tepatnya. Di tanggal berapa ya, kalau nggak salah tanggal 25, 26 sampai 27 November 2025, guys. Di sini banjirnya sangat parah, guys. Ya, kalian tuh bisa lihat sendiri bahwa ada sungai yang sudah kurang air, atau dinamakan dengan sungai mati, guys. Kalian tuh bisa lihat sendiri dengan kamera HP saya ini, guys. Ya, seperti apa kira-kira, guys? Kita putar balikkan kamera dulu, guys, karena ini masih menggunakan kamera depan. Oke, kita putar balik. Mana ya ini? Oh, nggak ada ya. Tunggu sebentar ya, guys, karena saya itu merekamnya di 4K, bukan 4K nih, tapi Full HD 60 fps. Jadinya agak sulit. Nah, kalian tuh bisa lihat sendiri, guys. Nah, seperti ini lokasi ya, guys. Oh, coba lihat. Gitu. Oh, gitu. Coba kita lihat. Gitu, gitu. 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 Lebih kurang seperti itu. Lebih kurang seperti ini. Ini adalah tanah bekas longsor. Ini tanah bekas longsor gitu, guys. Longsor dari gunung maupun dari bukit yang mengalir dari sungai-sungai yang ada di sekitar Pacitan, Sungai Arakundon. Jadi sungai itu terhubung sampai Takengan. Jadi menyebabkan longsor dan airnya hanyut. Maksudnya air tanah longsor hanyut di sungai tersebut. Nah, sini ada juga sungai lama ya, dan menyebabkan airnya penuh dan menyerbu banjirnya sampai ke rumah warga sekitar. Ya, gitu, guys. Oke, saya matikan dulu yang ini dan saya tunjukkan videonya di kamera belakang. Oke. Nah, seperti ini, guys, keadaannya ya, guys. Ya, kalian tuh bisa lihat sendiri, guys. Suasananya dulu saya pernah datang sini beberapa setiap minggu satu kali itu setidaknya. Pemandangannya agak kayak gini, guys. Ini jalannya, guys, ya, itu jalan. Lihat tuh, itu sudah polos. Sudah polos banget, guys. Sini sungai. Kalian tuh bisa lihat sendiri sungainya seperti apa, guys. Dan tuh bisa lihat sendiri, guys. Ya, kita lihat. Sebelah sana itu Aceh Utara, guys. Namanya desa kalau nggak salah Kurunglingka. Itu nama desa dari Kecamatan Langkahan. Sampai situ juga, ya, itu lihat tuh sungai. Itu sebenarnya sungai ini sudah kering, bahkan ada tumbuh pohon, bukan pohon sih, tanaman atau apalah itu namanya. Bambu ya, ada bambu, ada sagu ya, tumbuhan sagu, sama tumbuhan sawit. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Sebelah sana kayaknya itu mungkin sawit kayaknya. Ya, mungkin kayaknya sih sawit. Dan situ ada pohon kelapa juga, guys. Nah, di sini sungainya hampir melebar sampai ke jalan, guys. Jadinya air yang ada di sungai utama ya, Sungai Rakundo itu, yang terhubung dari hulunya di laut ya, dan hilirnya di daerah pegunungan Takengon.
takengan longsor ya, gunung-gunung tersebut longsor dan menerjang tanah longsor ke dalam sungai dan dibawakan pepohonan atau apalah itu, menyebabkan volume air tuh naik guys. Nah gitu, volumenya airnya naik sehingga sungai-sungai yang kering ini kemasukan air dari sungai utama gitu guys. Nah gitu, dan itu bisa lihat sendiri ya, bahwasanya di desa sebelah juga ternampak sih, bahkan dulu juga nggak terlihat sungguh karena penampakannya tertutup oleh pohon-pohon sagu dan juga pohon bambu. Itu tanaman atau pohon saya kurang tahu juga sih, saya bilang tanaman aja deh biar aman ya. Kalau pohon sih ada silem dan phloem. Kalau pohon sih ya. Kalau tanaman itu tumbuhan yang dibudidayakan. Lebih tepatnya sih tumbuhan ya. Tumbuhan sagu dan tumbuhan bambu itu lebih tepatnya. Oke. Jadi airnya naik ya akibat banjir dan hujannya tidak berhenti selama 1 minggu. Dan menyebabkan volume air naik sampai jalan dan melebihi jalan malah. Kalian tuh bisa lihat sendiri guys. Kita jalan terus. Kalian tuh bisa lihat suasana sini setelah 50 hari lebih kurang. Ya. Emang pemandangannya sih gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh guys. Tapi bagi saya aneh. Kenapa? Kalian tuh bisa lihat dulu ya di sini ada tanaman ya. Tapi sekarang sudah habis, tidak ada lagi. Di sini ada keluarga saya ya, saudara saya lebih tepatnya ingin membangun rumah malah gagal bikin rumah akibat isu banjir. Bukan isu tapi ini fakta banjir. Dan ini lokasinya ya, rumah saudara saya ya. Ya, rumah bibi saya lebih tepatnya. Suasananya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Emang sih kalau kalian lihat emang nggak terlihat aneh. Kenapa? Karena sudah 50 hari yang berlalu. Jadinya nggak kelihatan aneh itu. Tapi kalau kalian lihat dari bekasnya, ini ya, ini sudah setara 1 meter, 1 meter lebih malah. Nah, lihat tuh, itu bekas, ada bekas banjir. Kalau saya berdiri, itu kalau nggak salah 1 meter lebih guys. Nah itu, bayangin aja, kalau seandainya di rumah saya banjir seperti ini, saya yakin HP yang saya rekam ini sudah nggak bisa dipakai lagi guys, karena sudah terbawa oleh air. Karena saking tingginya itu. Karena saya tuh meletakkan handphonenya di atas meja. Meja aja nggak sampai 1 meter kok. Palingan berapa tinggi ya? 80 cm lah. Itulah lebih kurang. Harus kita isikan ke dalam tas dan diangkat di atas kepala gitu, supaya handphonenya selamat. Bahkan termasuk hal-hal yang penting seperti ijazah, sertifikat tanah ya, emas maupun sertifikat lainnya yang perlu kita harus masukkan ke tas dan diangkatkan ke atas kepala. Itulah yang terjadi di sekitar sini. Tapi karena hujannya tidak berhenti dan kita panik. Jadi keluarga saudara saya ini harus kabur dari tempat sini di tanggal 26 sebelum tanggal 27. Karena tanggal 27 itu banjirnya parah banget. Ya, asli parah banget. Karena airnya makin tinggi, apalagi irigasinya hancur ya. Karena tertabrak oleh air yang meluap yang sangat deras dari pegunungan menuju sungai dan irigasi. Nah, irigasi itu terhubung ke sungai. Nah, di tanggal hari ini ya, tanggal 16 Januari 2026, keadaannya seperti ini guys ya. Ada pohon tumbang ya. Ini rumah ya. Lihat nih. Kayaknya sih rumah ini perlu direnovasi kayaknya. Dan nih tingginya ini berapa nih? Ya, seperti saya bilang tadi. Ini pohon pisang yang tumbang. Kalian bisa lihat.
Di sini lihat tuh, wow, kacau banget ya. Di dalamnya itu benar-benar kacau banget. Saya ini akan rekam, walaupun suara saya agak terdengar, tapi setidaknya sih seperti ini katanya. Karena saya nggak bisa masuk. Jadi lebih kurang seperti itu guys. Parah banget ya. Lumpur di dalam. Ini lumpur bekas tanah dari pegunungan dan perbukitan yang sudah longsor. Oke. Walaupun video saya ini bergeraknya kayak bergetar, sebenarnya sih saya nggak peduli karena saya ini bukan editor berkeras ya. Saya ini mengatakan fakta yang ada di pengalihan nih. Tanah-tanah longsor, tanah-tanah yang unsur lumpur ya sudah mengeras seperti ini guys. Ini bisa kita tidur di atas nanti. Bayangin aja. Waduh, nih parah banget nih guys. Benar-benar parah banget. Aduh, ampun. Benar-benar parah banget ya. Untung saja nggak hancur parah ya. Untung saja nggak hancur parah. Karena airnya 1 meter lebih ya. Kalau nggak salah 1 meter berapa nih? 1 meter 300 cm kayaknya. Biasanya 1,3 meter mungkin ya. Terus 1,5 meter, saya kurang tahu juga sih. Tapi tidak sih tinggi nih. Tanahnya mengeras ya. Beginilah keadaannya. Kayak dicor di semen gitu. Pohonnya masih aman di sini. Ada beberapa pohon yang masih aman ya. Karena batangnya kuat gitu. Nah, gitu. Oke, saya juga akan putar ke kamera depan ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, begitulah kira-kira guys. Nah, kalau kalian dulu lihat ya, berdasarkan kamera ini dan penglihatan saya ya, lebih depannya, kalian tuh bisa lihat tinggi air yang di sini sampai, kalau saya itu sampai di mana gitu tubuh saya. Kalian tuh bisa lihat di sini. Di mana bekasnya? Ya ini bekasnya. Kalian tuh bisa lihat. Ini ada noda lumpur. Oke. Ya nih, saya berdiri di sini ya. Ya nih, sampai dagu kalau salah, dagu saya. Bayangin aja sampai dagu. Bayangin aja. Jikalau kalian itu berada di situasi seperti ini, apa hal yang kalian lakukan? Menyelamatkan diri, menyelamatkan aset, menyelamatkan hal-hal penting lainnya, menyelamatkan hewan peliharaan, menyelamatkan keluarga ya lebih tepatnya. Apa yang kalian pilih? Pasti kalian itu panik banget ya. Saya yakin panik banget. Makanya kalian tuh bagi yang tidak kena banjir harus bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan ya. Kalau bagi Islam, terima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Seperti saya kemarin yang kena banjir itu sampai lutut. Jadi saya bersyukur banget karena saya itu masih bisa menyelamatkan beberapa hal yang terpenting seperti ada dokumen-dokumen penting, aset-aset gitu, uang kertas juga pasti selamatkan. Tapi keluarga ini enggak ya. Keluarga ini enggak, susah. Nah, maksudnya panik, saking paniknya mereka itu harus melarikan diri guys. Bahkan aset pun tidak dipedulikan dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi bagi kalian yang menonton video ini, berterima kasihlah, bersyukurlah pada Tuhan. Dan tolong share video ini ya. Semoga pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya segera memberikan bantuan pada orang yang sedang mengalami musibah. Itu salah satunya. Kami itu gak mengharap banyak ya. Apalagi keluarga saya ini keluarga yang kurang mampu juga. Palingan saya itu akan membantu semaksimal mungkin ya, menurut kemampuan keluarga saya. Saya itu akan putar kamera belakang oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri lagi guys ya, ada beberapa kandang yang rusak gitu ya, lebih kurang seperti itulah gitu. Karena di sini banjirnya tuh 1,5 meter kayaknya, 1,4 meter. Kalian bisa lihat ya,
Saya ini nggak bicara banyak banget karena ini musibah namanya. Jadi ngapain bicara banyak sekali. Ini rumah yang tadi ya. Ya, rumah yang tadi, oke. Dan ini rumah satu lagi. Kalau rumah ini apakah aman? Enggak juga guys. Bahkan sama juga. Karena kan rumah ini udah dekatan, tetangga. Nanti bisa lihat ya. Setinggi berapa ini masukan air ya. 1 meter lebih. 1,5 meter kayaknya. 1,3 meter. Terserahlah berapa nih. Keadaannya. Ini sudah dicuci guys. Sudah dibersihkan. Nah, ini posisi dapur sudah aman. Dan ini sudah gimana ya? Apa namanya? Ranjang. Kepala ranjang ini sudah kayaknya sih gak dipakai lagi gara banjir. Ya, oke. Ini lokasinya rumah seperti ini. Ya, suasananya ini sudah dibersihkan ya. Bekerja sama ya, saling membersihkan. Karena kemarin itu saya gak sempat rekam karena tidak ada daya baterai, karena mati lampu dan HP pun nggak bisa dicas. Jadi di sini juga, aduh, banjirnya, wow, lumpurnya banyak banget ya. Itu ada bataku untuk memegang rumah yang tadi, yang ada pondasinya tadi terlihat ya. Jadi gak sempat gara banjir, jadi harus tunda lagi karena ini ada isu banjir juga. Seperti kemarin itu di tanggal 8 ya, 8 Januari 2026 juga ada banjir. Jadi agak gimana ya, gak ada kesempatan gitu, harus nunggu bulan Ramadan gitu. Ini juga ada mana ya, belum kering sepenuhnya tanahnya. Kita terus berjalan guys ya, terus berjalan gitu. Seperti inilah suasana desa Pantai Panah, terutama keluarga saya maupun saudara saya ya. Salah satu saudara saya paling dekat ya. Dulu saya itu sempat main sini waktu kecil, sudah bahkan sampai remaja juga. Dulu tuh hutannya nih lebat ya, bahkan dingin tempatnya. Tapi sekarang malah seperti ini guys. Jadi gak nyaman lagi ya. Sudah polos. Sudah polos banget kan. Nah, kalian bisa lihat ya. Sebelah sana sungai ya. Sungai yang kering, jadi sungai yang jadi basah. Itu suasana keluarga ini guys. Kalian bisa lihat. Malina apa? Tengah sakit ya. Ya. Saudara saya ternyata ada yang sakit guys gitu. Karena apa ya? Karena makanan kurang ya, salah satunya. Gizi yang kurang, makanya jadinya sakit. Kenapa? Karena zaman sekarang lagi krisis ekonomi ya, terutama setelah terjadinya banjir. Waduh, parah banget nih. Ini pakaian juga masih belum dibersihkan ya. Ini pakaian rumah ini ya. Aduh, wow. Beginilah suasananya guys. Saya akan rekam dan jalan-jalan lagi keliling sini ya. Sebelah sini kayak gini. Ya, sebelah ini kayak gini. Parah ya, parah hancur ya. Sudah 50 hari kemudian, maksudnya 50 hari berlalu lah lebih tepatnya. Ya, suasana seperti ini. Ternyata ada pintu sebelah sini ya. Coba kita masuk. Sini ada ibu saya ya. Ini ada bibi saya. Ini atap ya. Atap sebelah ini hancur. Dapurnya hancur nih kayaknya. Karena ini ruang utama ini. Di
Di sini ruang utama ya. Ini ruang utama. Ini sama apa namanya, ranjang tidur, maksudnya tempat tidur itu. Nah, gitu guys. Ini kurang. Itulah suasana di rumah ini guys, pemilik rumah ya. Jadi saya tuh bingung juga ini mau bilang apa nih guys. Satu aja. Jadi saya tuh harap ya bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, semoga memberikan bantuan pada orang yang sedang mengalami musibah. Itu aja. Tapi kalau kita lihat dari seluruh Aceh ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, memang banyak sih rumah orang yang hancur, banyak. Yang terutama yang dekat di sungai ya, lebih tepatnya. Kalau di jauh di sungai ya, itu gak hancur karena airnya itu cuma air banjir. Tapi efeknya itu masih ada sampai sekarang ya, kotor ya. Sudah dibersihkan, tapi tanah di halaman rumah masih kotor gitu. Bahkan ada juga yang belum kering. Bayangin aja. Jadi kalau rumahnya seperti ini, apa sih bagi kalian tuh yang pikirkan ya? Sebenarnya sih kasih bantuan lah juga untuk merenovasi rumah ini guys. Ya, gitu. Di sana ada kebun ya. Tapi sekarang tuh masih kurang bagus. Jadi suasana hati masih kurang bagus. Jadi saya juga agak malas berkebun ya. Takutnya nanti ada banjir lagi. Di sini ada sawit juga ya. Jadi kebanyakan di daerah tempat ini ada sawitnya itu. Dimanapun tempatnya pasti ada sawitnya. Jadi gimana ya? Sawit itu bukan pohon ya. Aduh, mau mana gitu bilang itu. Sawitnya itu tanaman lah lebih tepat. Sawit. Jadi itulah ngapa di tempat kita itu apa namanya, penanaman sawit itu masif ya, sangat banyak untuk menghasilkan panen, yaitu untuk menghasilkan apa namanya, minyak makan ya. Tetapi efek dari banjir ya, dari pegunungan yang ada sawitnya juga itu parah banget akibat hujan yang deras ya, tanah nggak bisa tahan ya, akibat dari banyaknya air yang tertimpa di atas, lebih tepatnya mengguyur oleh hujan. Air yang turun ke atas pohon sawit ya, lalu airnya mengalir ke bawah, tapi pohon sawit nggak bisa menyerap ya, nggak bisa menyerap banyak gitu. Karena akarnya tunggang ya, tunggang atau serabut dah, saya kurang tahu juga karena saya bukan ahli tanaman. Yang jelas akar pohon sawit itu pendek ya, jadinya penyerapan air tuh sedikit. Oke, saya putar kembali kameranya guys. Ya, jadi kesimpulannya apa guys? Nah, kalian tuh bisa lihat sendiri ya. Di sini banjirnya parah banget ya bagi saya. Kalau saya sendiri sudah panik ya, asli panik. Saya tuh nggak bisa menyelamatkan apapun ya, kecuali diri saya sendiri dan keluarga saya. Kalau masalah dokumen asli ya, mungkin saya tuh harus siapin dulu apa namanya, persiapan yang lebih matang ya sebelum banjir, seperti tanggal 27. Jadi saya tuh siapkan di tanggal 25. Tapi karena banjirnya tidak terduga, maka kebanyakan orang nggak akan siapin. Bahkan saya juga ada lihat di desa sebelah, ijazahnya basah, sertifikat tanah juga basah tuh. Bayangin aja, harus dijemur tuh. Wow, benar luar biasa ya banjir. Dan rumah di sini banjirnya kalau nggak salah 1 meter lebih ya, kita 1,5 meter kayaknya. Dan furniturnya rusak ya.
furnitur yang receh-receh lah, bukan furnitur mahal ya, karena orang di sini bukan orang kaya ya, tapi orang yang kurang mampu ya. Jadi ada 3 rumah tadi yang saya tunjukkan, itu belum rumah orang lain lagi, ini masih rumah saudara saya, terutama ini rumah bibi saya ya. Kalau kalian tahu sih, nggak terlalu jauh ya beda dengan keluarga saya gitu, ibu saya dan kakak ibu saya gitu ya gitu. Jadi mungkin pun saya ini sebagai keluarga termasuk ya, satu keluarga mereka ya, turut prihatin gitu. Mau bantu, diri saya juga banjir kemarin ya, jadi harus bantu masing-masing ya. Dan bahkan saya itu bantunya di apa namanya, saya tuh nggak sempat bantu karena banjirnya tuh agak susah reda gitu. Jadi mereka ini harus memaksakan membersihkan oleh diri mereka sendiri gitu ya. Misalnya ke rumah ini, rumah yang kuning tadi ya, rumah warna kuning tadi, itu satu keluarga membersihkan gitu. Bahkan jalannya juga susah aksesnya gitu, karena becek ya, bahkan untuk sepeda motor aja susah lewatnya. Jadi keluarga saya yang ada di desa Pramda itu tidak dapat membantu keluarga yang ada di Padipeda. Itu nggak bisa ya. Saya sih pengennya bantu sih, tapi nggak bisa karena akses jalannya susah tuh dari waktu bulan kemarin, yaitu kalau salah Desember ya, tanggal sekian gitu. Susah banget karena airnya tuh masih ada ya gitu. Dan mereka juga baru pulang sini kalau nggak salah di pertengahan Desember. Jadi airnya sudah surut gitu. Tapi lumpurnya banyak banget. Asli banyak banget lumpurnya. Harus disekop tuh lumpurnya. Kalau untuk mencucikan lantai ya, harus menggunakan mesin genset ya. Dan turbin apa namanya? Mesin air ya. Apa namanya, semacam merek Sanyo gitu atau semacamnya, untuk membersihkan lumpur yang ada di rumah. Jadi saya ini mau video ini buat lihat suasana di hari ini ya, di depannya. Dan nanti juga saya akan upload di YouTube. Mungkin nggak hari ini, nanti mungkin besok saya upload ya. Karena saya ini lagi berkunjung ke rumah saudara saya. Masa iya saya tunggu vlog gitu ngapain ya? Karena ini lagi musibah kok ya gitu. Nah, jadi gitulah kesimpulannya guys ya. Kesimpulannya masalah banjir ini kita tuh harus adaptasi ya. Bisa berenang salah satunya ya. Persiapan yang berpikirnya tuh harus 10 langkah ke depan ya, apalagi rumahnya di dekat sungai ya, di depannya. Harus apa namanya, dokumen penting ya, aset-aset penting kita tuh harus siapkan. Posisikan paling atas, kalau setidaknya kalau bisa sih bawakan aja dan kabur dari tempat sini ya, dan pergi ke tempat yang tinggi. Itu juga salah satu pilihan terbaik. Tapi karena kalau ini banjir, apa namanya, hujan ya, itu agak susah takut basah. Ini sudah menjadi resiko masing-masing. Jadi kita harus berpikir ya, pikir dan bertindak sebelum terjadi masalah seperti banjir ini. Kalau rumah kayu sih hancur, ya wajar sih karena air banjir itu dorongan itu kuat tuh. Wajar sih ada yang hancur dan juga ada yang tidak hancur. Itu sudah pasti itu. Jadi hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya videokan ya, karena kalau saya banyak videokan takutnya upload video itu kelamaan gitu. Yang jelas video saya itu sudah jelas menunjukkan suasana di desa Patipanah, terutama di rumah saudara saya. Itu lebih depannya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini ya. Kalian tuh boleh share dan boleh juga like video ini guys. Oke, sampai jumpa dan sampai jumpa ya. Saya ini batuk. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari apa nih? Hari berbahagia, Isra Mi'raj, dan hari ini juga hari Jumat. Jadi bagi laki-laki harus pergi Jumat. Oke, bye bye.